Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas materi kebijakan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kebijakan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama ada pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pemilu ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau pada masa Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Dan Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Yang kedua ada penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSII. Yang kedua Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang terakhir adalah golongan karya atau Golkar. Yang ketiga ada duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI ini juga mewakili wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Yang terakhir, yaitu nomor 4, ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. P4 ini disebut juga dengan Eka Prasetya Pancakarsa, yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Materi selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi. Yang pertama yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 tahun atau disebut sebagai REPELITA yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandan dan pangan. REPELITA ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Yang pertama itu REPELITA 1. Pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Yang kedua yaitu REPELITA 2. 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga yaitu REPELITA 3. Pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. REPELITA 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan, yaitu yang pertama pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, dan pemerataan memperoleh keadilan. Yang keempat yaitu REPELITA 4 pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang kelima yaitu REPELITA 5 pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu REPELITA 6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, peningkatan sumber daya manusia.
Selanjutnya yaitu revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional atau peasant ke cara modern atau farmer. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi atau penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian. Yang kedua yaitu ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian. Yang ketiga yaitu diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. Yang keempat yaitu rehabilitasi atau pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis.